Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, alhamdulillah bertemu kembali dengan Login Pajak Channel yang membahas tentang seputar perpajakan. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang cara membuat NPWP secara online untuk wanita single parent, yaitu dengan kategori wajib pajak wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim dengan kode HB. Adapun dokumen-dokumen yang disiapkan adalah 1 KTP, 2 kartu keluarga. Dikarenakan nanti kita diminta untuk mengisi nomor KTP serta nomor kartu keluarga berikut alamat sesuai KTP. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita akan memulai proses cara membuat NPWP pribadi secara online untuk wanita single parent. Maka kita masuk ke search engine Google, lalu kita ketik irek.pajak.go.id, lalu kita visit. Kini kita masuk ke dashboard pendaftaran NPWP pada menu login, lalu kita klik daftar pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Kini kita masuk ke pendaftaran akun langkah 1 dari langkah 2. Kita diminta untuk mengisi alamat email, kode CAPTCA. Yang selanjutnya kita klik daftar. Setelah alamat email kita isi dan kode CAPTCA, lalu kita klik daftar pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi, terima kasih, Anda telah selesai melakukan langkah 1 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya, silakan cek email Anda untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah 2 dari rangkaian proses pendaftaran akun. Kini kita lihat email kita yang tadi kita daftarkan. Terlihat ada email masuk dari e-registration. Lalu kita buka email tersebut, dan inilah email dari e-registration@pajak.go.id. Yang terhormat Bapak Ibu pemilik email, sistem kami menerima permintaan pendaftaran akun e-registration untuk Anda. Untuk melanjutkan langkah pendaftaran akun, silakan klik tautan berikut ini, lalu kita klik link verifikasi. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita masuk ke pendaftaran akun langkah 2 dari 2. Selamat, email Anda telah terverifikasi. Untuk Anda gunakan untuk mendaftar akun pada sistem kami. Selanjutnya silakan isikan identitas Anda di bawah ini. Maka kita isikan nama, alamat email, password, dan nomor HP. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk melanjutkan dan mengisi pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah data-data terisi termasuk pertanyaan dan jawaban, maka kita isi kode CAPTCA sesuai dengan yang ada di sebelah kiri, lalu kita klik daftar. Maka akan ada notifikasi sukses. Terima kasih, Anda telah selesai melakukan langkah 2 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya, silakan cek email Anda untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah aktivasi dari rangkaian proses pendaftaran akun. Kini kita buka email kita, terlihat ada email masuk dari e-registration. Lalu kita buka email tersebut. Nah inilah email masuknya, email aktivasi akun. Sistem kami menerima permintaan pendaftaran akun untuk Anda. Untuk mengaktifkan akun Anda, silakan klik tautan berikut ini. Lalu kita klik link aktivasi yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi, selamat, akun atas nama Anda telah berhasil dibuat.
Fasilitas pertama yang dapat Anda nikmati melalui sistem kami adalah pendaftaran NPWP. Lalu kita klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Kini kita masuk pada menu formulir registrasi data wajib pajak pada bagian pendaftaran. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk poin A, kategori wajib pajak, dikarenakan pembahasan kali ini adalah untuk membuat NPWP untuk wanita yang single parent, maka kita memilih yang kita checklist wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim dengan kode HB. Setelah kita checklist, maka kita memilih status pusat atau cabang, maka kita pilih pusat, kita checklist. Setelah itu lalu kita ke sudut kanan bawah, kita klik next. Kini kita masuk ke langkah kedua, yaitu identitas, dimana pada poin B, identitas wajib pajak, kita mengisi nama wajib pajak, gelar depan atau ada gelar belakang, tempat tanggal lahir. Setelah terisi, kita scroll ke bawah untuk melihat data-data apa saja yang harus diisi. Selanjutnya kita mengisi jenis kelamin, kita pilih. Setelah itu status pernikahan, ada 4 pilihan, yaitu kawin, belum kawin, cerai hidup, atau cerai mati. Dikarenakan konten kali ini tentang single parent, kita bisa memilih antara cerai hidup atau cerai mati. Setelah kita pilih, kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat data-data yang lain yang akan kita isi. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi kebangsaan, lalu kita pilih Indonesia. Selanjutnya kita diminta mengisi nomor KK serta nomor NIK. Setelah terisi, lalu kita klik validasi data yang berwarna hijau yang kami tandai panah merah. Maka akan terlihat pada bagian bawah notifikasi validasi data kependudukan berhasil. Maka dengan ini kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya dengan mengklik next. Nah, rekan-rekan sekalian, kini kita masuk ke langkah ketiga, yaitu penghasilan. Terlihat poin C, sumber penghasilan, apakah pekerjaan dalam hubungan kerja. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat sumber penghasilan lainnya. Kita lihat ada juga sumber penghasilan dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Kita akan pilih sesuai dengan kegiatan yang kita miliki. Kemudian kita kembali ke scroll ke atas untuk pada poin sumber penghasilan, maka kita pilih pekerjaan dalam hubungan kerja, yang pada saat ini kita ambil contoh adalah pegawai swasta. Lalu kita checklist, maka untuk pengisian klasifikasi lapangan usaha kita klik pada kolom tersebut. Kini kita diarahkan pada menu cari KLU. Ada beberapa pilihan di sini seperti pegawai negeri sipil, anggota militer dan kepolisian, pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, pegawai swasta dan pensiunan. Lalu kita pilih pegawai swasta, kemudian kita klik pilih pada sudut kanan yang kami tandai panah merah. Setelah terisi, lalu kita scroll ke bawah, kemudian kita klik next untuk melanjutkan. Nah, rekan-rekan sekalian, kini kita sudah masuk ke langkah keempat, yaitu alamat domisili, di mana kita diminta untuk mengisi alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Setelah nama jalan, blok, nomor, RT RW telah terisi, lalu kita harus mengisi kode wilayah dengan cara mengklik kotak kode wilayah untuk mencari kode wilayah ya secara sistem. Kini kita diarahkan masuk ke cari wilayah, kemudian kita ketik
kelurahan atau desa serta kecamatan. Setelah kita ketik nama kelurahan dan kecamatannya, lalu kita pilih cari pada sudut kanan atas yang kami tandai panah merah. Dan inilah kelurahan dan kecamatan yang tadi kita cari sudah berhasil ditampilkan, begitu juga ID wilayahnya. Selanjutnya kita klik pilih yang kami tandai panah merah. Maka kita akan diarahkan kembali ke menu tampilan awal. Terlihat kode wilayah sudah tampil beserta kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan kode pos. Kemudian kita klik next untuk melanjutkan. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita masuk ke langkah kelima, yaitu alamat KTP. Poin E, alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas diri. Jika memang sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya, maka kita checklist pada kotak keterangan tersebut. Jika data sudah lengkap dan benar, maka kita mengarah ke sudut kanan bawah, lalu kita klik next untuk melanjutkan. Kini kita masuk ke langkah ke-6, yaitu alamat usaha. Poin F, alamat tempat usaha bukan karyawan atau pegawai. Nah, kita jika memang datanya kita karyawan, maka kita scroll ke bawah untuk melanjutkan. Lalu kita klik next untuk melanjutkan pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah. Kini kita masuk ke langkah ke-7, yaitu info tambahan. Poin G, info tambahan, kisaran penghasilan per bulan. Kita pilih sesuai dengan penghasilan yang kita terima per bulan. Setelah itu kita klik next. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita telah masuk ke langkah 8, yaitu pernyataan. Pernyataan saudara adalah wajib pajak orang pribadi berstatus pusat yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan kategori NIK tervalidasi, tidak ada syarat yang perlu dilampirkan. Maka untuk langkah selanjutnya, kita klik next pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah. Dan sekalian, kini kita masuk ke langkah 9, yaitu pernyataan. Pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah, kita checklist benar dan kita checklist juga lengkap. Kemudian pada keterangan bawahnya terlihat dengan terbitnya NPWP, saya menyatakan akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, atau belum akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan alasan belum terpenuhi syarat objektif sebagai wajib pajak. Kita pilih di antara dua ini. Kemudian setelah di checklist, lalu kita klik next pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu PP23, pemberitahuan mengikuti tarif umum PP23. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat data lengkapnya. Setelah membaca dan memahami ketentuan dimaksud, saya memilih untuk dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan dan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5%, atau dikenai pajak penghasilan sesuai undang-undang pajak penghasilan. Setelah kita pilih, lalu kita klik simpan. Akan ada notifikasi konfirmasi apakah Anda yakin simpan rekam formulir, lalu kita klik iya. Kemudian kita akan diarahkan ke dashboard status pendaftaran NPWP dengan status lengkap.
Kemudian kita klik minta token yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi kita diminta untuk memasukkan kode CAPTCHA. Setelah kita ketik, lalu kita pilih submit. Akan ada keterangan sukses, token berhasil terkirim ke email kita. Kemudian kita tutup, dan selanjutnya kita akan buka email kita untuk melihat kode token yang telah dikirim. Dan inilah email masuk kita dari e-registration. Kemudian kita klik email tersebut untuk melihat kode tokennya. Dan inilah email masuknya. Token Anda dengan nomor layanan sekian adalah sekian-sekian. Selanjutnya silakan lakukan pengiriman dengan menekan tombol kirim permohonan pada dashboard permohonan pendaftaran NPWP. Dan perlu diingat, kita bisa mengcopy atau mencatat kode token tersebut. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita kembali ke menu dashboard status pendaftaran NPWP. Kemudian kita menuju ke arah kanan, lalu kita klik kirim permohonan. Ini kita diarahkan masuk ke surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan melalui aplikasi e-registration. Surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan, saya menyatakan bahwa telah memperoleh informasi yang jelas dari Direktorat Jenderal Pajak. Lalu kita checklist, kemudian telah menerima penjelasan bahwa pajak yang terdaftar mempunyai hak untuk memperoleh layanan informasi perpajakan. Kita checklist juga. Kemudian pada isi token, kita isi sesuai yang tadi di email dari e-registration. Setelah kita isi kode tokennya, lalu kita ke arah kanan bawah, kita klik kirim untuk mengirim surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan ini. Maka akan ada notifikasi Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di KPP Pratama Jakarta Matraman. Informasi di atas juga dikirimkan via email sesuai dengan alamat email yang terdaftar di aplikasi ini. Username Anda telah diganti menjadi sesuai dengan nomor NPWP-nya. Untuk meningkatkan layanan kami, mohon kesediaannya mengikuti survei online layanan pendaftaran. Kita bisa melewatkan atau ikut survei. Setelah itu kita akan melihat email masuk kita yang telah dikirim oleh KPP Pratama. Kemudian kita buka email kita, terlihat ada email masuk dari e-registration, pendaftaran e-registrasi pajak diterima. Lalu kita klik. Nah rekan-rekan sekalian, inilah email masuk. Terima kasih telah bergabung ke dalam barisan pahlawan keuangan negara yang terhormat Bapak Ibu. Terima kasih Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak pusat. Nomor pokok wajib pajak NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kita lihat nomor NPWP sudah ada. Selamat, Anda telah memiliki nomor NPWP sekarang. Dengan demikian selesai sudah proses tahapan cara membuat NPWP secara online untuk wanita single parent. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari berkarya untuk kita dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.